Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD IT Al-Ijah. Kembali lagi bersama Bu Ayu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang kecepatan dan debit. Semoga sebelum kita belajar, dimanapun kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk itu, apa itu kecepatan? Apakah sudah ada yang tahu? Kalau belum, marilah disimak video berikut ini. Untuk memulai pelajaran kecepatan, ada beberapa materi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Yang pertama, sebagai materi prasyarat, yaitu mengenal satuan waktu. Ini bagian pertama, yaitu hanya mengenal jam, menit, dan detik. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam maka 3.600 detik. Sampai sini kita semua paham kan, Nak? Ya, contohnya supaya lebih paham, 2 jam titik-titik berapa menit? Karena kita tahu bahwa 1 jam sama dengan 60 menit, maka untuk 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Maka hasilnya 120 menit. Mudah bukan? Selanjutnya yaitu 4,5 jam titik-titik berapa detik. Ini kita ubah dari jam ke detik. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka 4,5 jam sama dengan 4,5 dikali 3.600 detik. Hasilnya 16.200 detik. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Ya, materi prasyarat selanjutnya yaitu tentang mengenal satuan jarak. Selain waktu, pada kecepatan kita juga harus mengetahui apa itu jarak. Ya, ini dia satuan jarak. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Di mana setiap kali turun 1 tangga maka dikalikan 10. Sedangkan setiap kali naik 1 tangga maka dibagi dengan 10. Kalau turunnya 2 kali maka 10 dikali 10 berarti dikali 100. Sedangkan kalau naiknya 2 kali maka dibagi 10 dikali 10 maka dibagi 100. Untuk lebih paham, marilah dilihat contoh soal berikut. 1 kilometer titik-titik berapa hektometer? Kita lihat kilometer ke hektometer turunnya hanya 1 kali. Karena 1 kali maka dikalikan dengan 10. 1 dikali 10 karena turunnya hanya 1 tangga. Maka jawabannya 10 hektometer. Gimana? Mudah bukan? Selanjutnya contoh berikutnya yaitu 4 dekameter berapa sentimeter? Dekameter ke sentimeter kita lihat turun berapa? 1, 2, 3. Ya, turun 3 kali. Karena turun 3 kali, maka 10 dikali 10 dikali 10. Maka nanti pengalinya 1000. 4 dekameter sama dengan 4 dikali 1000 cm. Maka jawabannya 4000 cm. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Ya, contoh selanjutnya yaitu 1000 cm berapa meter? Kali ini naik, Nak. Kalau naik maka dibagi. Sentimeter ke meter naik 2 tangga. Karena naik 2 tangga, maka 1000 cm dibagi 100. Maka hasilnya 10 meter. Gimana anak-anak? Jangan kebalik ya, Nak. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10.
Mudah bukan? Ya, selanjutnya yaitu tentang materi prasyaratnya mengenal satuan kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Itu pengertiannya. Sedangkan satuan kecepatan bisa meter per detik, meter per sekon, atau kilometer per jam. Sama aja ya nak ya, itu sama-sama satuan kecepatan. Di mana jika 2 km per jam artinya jarak 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi setiap 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Itu artinya. Nah, sekarang kita akan menyatakan suatu kecepatan ke dalam kecepatan lain. Maksudnya, contoh dari kilometer per jam ubah ke meter per detik. Nih, selanjutnya kita lihat, perhatikan contoh berikut. 3 km per jam, titik-titik, berapa meter per detik? Nah, kita lihat yang pertama cara menjawabnya yaitu 36 km sama dengan 36.000 meter. Kenapa? Karena dia turun 3 tangga. Karena turun 3 tangga, maka dikali 1000. Kemudian 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka cara mengubahnya perhatikan. 36 km per jam sama dengan 36.000 meter per 3.600 detik. Maka hasilnya 10 meter per detik. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah-mudahan semuanya bisa ya nak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam menghitung kecepatan. Di mana di sini Bu Guru punya rumus Jokowi. Ingat bukan Jokowi yang dimaksud presiden ya nak. Ini hanya singkatan dari J-nya jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. Maka disebut rumus segitiga Jokowi. Di mana kalau kita ingin mencari kecepatan, maka rumusnya jarak dibagi waktu. Sedangkan kalau mau mencari jarak, maka waktu dikali kecepatan, dan untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Nah, ini dia contoh untuk mencari kecepatan. Sebuah bus berjalan dari kota Serang ke kota Cilegon. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapakah kecepatan bus itu? Nah, kalau kita ketemu soal cerita, langkah pertama adalah kita analisis terlebih dahulu, nak. Nah, yang diketahui apa saja? Pertama, jarak 140 km. Kedua, waktu 2 jam. Dan yang ditanya apa? Ya, kecepatan. Karena yang ditanya kecepatan, kita lihat di samping bahwa rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 140 km, waktunya 2 jam. Maka 140 dibagi 2 sama dengan 70 km per jam. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya yaitu cara menghitung jarak. Nah, ini masih menggunakan rumus segitiga Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Kita lihat baik-baik soal berikut. Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Nah, langkah pertama yaitu kita analisis dulu apa yang diketahui. Ya, yang pertama kecepatan 60 km per jam, waktunya 2 jam, yang ditanyanya jarak. Maka jawabannya seperti yang kita tahu jarak yaitu waktu dikali kecepatan.
maka sama dengan 2 jam dikali 60 km per jam, maka hasilnya 120 km. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya, menghitung waktu. Dengan menggunakan rumus segitiga Jokowi, kita tahu bahwa waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Kita lihat baik-baik soal berikut. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 12 WIB, kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Oke, langsung saja kita analisis soal ini. Yang diketahui pertama yaitu kecepatan 50 km per jam. Kemudian jarak 150 km. Yang ditanyakan yaitu kapan, berarti waktu. Maka jawabannya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 150 km dibagi 50 km. Maka hasilnya dapat 3 jam. Karena yang ditanya kapan mobil tersebut mulai berangkat, maka kita lihat dia sampai pukul 12. Sedangkan waktu tempuhnya 3 jam, maka kita langsung saja kurangi. 3 jamnya di sini kita tulis 3,00 supaya mudah untuk menghitung jam ya nak ya. Maka hasilnya 9.00. Kesimpulan, maka pada pukul 9 mobil berangkat dari kota A. Itulah tadi materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Amin ya rabbal alamin. Tapi masih ada materi selanjutnya, yaitu materi tentang apa itu debit. Sudah ada yang tahu? Kalau belum, yuk kita simak video berikut. Sebelum kita belajar debit, ada materi prasyarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu mengenal satuan volume. Nah, kalau yang tadi, kilometer hektometernya pangkat 1 atau tidak usah ditulis, tidak terlihat. Sedangkan kalau untuk volume, yaitu pangkat 3. Maka kilometer pangkat 3 atau biasa dipanggil kilometer kubik, ini susunannya sama seperti tadi tangganya, hanya yang membedakan di sini 1 desimeter pangkat 3 sama dengan 1 liter atau sama dengan 1000 mili. 1 meter pangkat 3 sama dengan 1000 liter sama dengan 1 kiloliter. 1 cm kubik sama dengan 1 cc. 1 cc itu sama aja ya nak ya, sentimeter kubik bahasa Inggrisnya ini tulisannya. Atau sama dengan 1 mili. Itulah tadi satuan volume. Harus dihafal ya nak. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Mudah bukan? Selanjutnya, materi prasyarat berikutnya yaitu mengenal satuan waktu part 2. Artinya ini yang lebih dalam. 1 jam kan kita tahu 60 menit. Nah, kalau kebalikannya, kalau yang ditanya, kalau 1 menit berapa jam? Nah, 1 menit sama dengan 1/60 jam. Sedangkan kalau 1 menit sama dengan 60 detik, maka kebalikannya kalau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Sedangkan kalau 1 jam sama dengan 3600 detik, maka kalau 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Mohon maaf ya, Bu Guru salah tulis di sini. Harusnya jam. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kalau 1 bulan tadi bisa 30, bisa 31, tapi kita sepakati di sini ya, 1 bulan 30 hari. Dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Itulah tadi satuan waktu bagian kedua. Selanjutnya yaitu materi prasyarat mengenal satuan debit. Perhatikan baik-baik ya nak.
Debit merupakan banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, kalau satuan volume adalah bisa meter pangkat 3, desimeter pangkat 3, atau milimeter pangkat 3. Sedangkan kalau satuan debit adalah liter per menit atau liter per jam. Ya, langsung saja masuk ke menghitung debit. Cara menghitung debit yaitu sama seperti tadi menggunakan segitiga. Nah, di mana kalau debit volume dibagi waktu, kalau waktu volume dibagi debit, kalau volume debit dikali waktu. Ini sama menggunakan rumus segitiga ya, Nak. Nah, contoh yang pertama yaitu mencari debit. Sebuah air mancur menyemburkan air dalam waktu 5 detik. Air mancur tersebut dapat menyemburkan air sebanyak 240 liter. Berapa liter per detik debit air mancur tersebut? Nah, cara jawabnya pertama analisis dulu. Yang diketahui volume 240 liter, waktunya 5 detik, ditanyanya debit. Liter per detik itu nanya debit ya, Nak ya? Maka jawabannya karena debit itu rumusnya volume dibagi waktu, maka 240 liter dibagi 5 detik. Maka jawabannya 48 liter per detik. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya itu menghitung volume. Masih menggunakan rumus segitiga. Contohnya kita lihat. Suatu air terjun digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Debit air terjun tersebut 54 meter pangkat 3 per detik. Berapa liter air yang dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 5 menit? Ya, kita analisis. Yang diketahuinya debit 54 meter pangkat 3 per detik. Waktunya 5 menit. 5 menit itu berapa detik? 5 menit itu 5 dikali 60 detik sama dengan 300 detik. Nah, ditanyanya volume. Berapa liter? Nah, liter itu volume. Nah, jawabannya maka karena yang ditanya volume, maka debit dikali waktu. 54 meter pangkat 3 dibagi detik. 54 meter pangkat 3 per detik dikali 300 detik. Maka hasilnya 16.200 meter pangkat 3 atau 16.200.000 desimeter kubik atau 16.200.000 liter. Itulah tadi materi tentang debit. Mudah-mudahan kalian semua paham. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya supaya lebih paham, ayo berlatih untuk materi kecepatan. Ada di halaman 88 buku paket Matematika Platinum kelas 5 nomor 345 dan materi debit pada halaman 89 nomor 11, 15, dan 16. Itulah tadi materi kecepatan dan debit. Mudah-mudahan kalian semua paham dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.